وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang senantiasa kita cadong barokah pemasanipun pangarsa Abah Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul beserta keluarganya, anak-anak, cucunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada beliau, senantiasa memanjangkan umurnya, menjaga kesehatannya, ditambah barokahnya, dan mudah-mudahan barokah karomahnya sampai kepada kita selaku murid-muridnya. Amin amin ya rabbal alamin. Waqtal abah tamsanipun Kiai Haji Abdullah Supriyadi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah besok hari Kamis beliau berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan setiap langkah-langkahnya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan menjalankan syarat rukun wajib haji, dan dimudahkan semua urusan-urusannya minal awal hatta akhir, dan pulang ke Indonesia membawa predikat hajjam mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Pemangku manakib Ibu Fatimah dan seluruh jamaah ikhwan akhwat TGN Madrasah Masjid Alamin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan akhwat yang hadir dari berbagai daerah, dari Banyu Biru, dari Semarang bawah, semua yang hadir semuanya, mudah-mudahan setiap langkah kaki panjenengan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penebus dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak meninggalkan tempat ini, majelis ini, melainkan Allah mengabulkan setiap hajat-hajat kita, doa-doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang hadir insyaallah mendapatkan keberkahan majelis manaqib pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Awalan, mari kita senantiasa menghadurkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, Allah masih memberikan hidayah ma'unah kepada kita. Allah tetapkan Islam kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tidak ada satu nikmat yang lebih besar
yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali nikmat untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangarsa Abah Anom itu pernah memberikan wajangannya kepada murid-muridnya bahwa zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dalam rangka untuk menggapai kehidupan dunia, dalam rangka mencapai kebahagiaan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kula jenengan sami, saya dari Barutikum sampai ke sini, panjenengan dari rumah kita masing-masing di sini berkumpul bersama dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Untuk menggapai kebahagiaan dunia, untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Lah ini ternyata kula jenengan sami sudah berzikir dari maghrib sampai dengan malam hari ini, kok kemudian kita belum menemukan kebahagiaan, kita belum menemukan apa yang kita ikhtiarkan, kita belum menemukan apa yang kita inginkan. Bukan salah zikirnya, yang salah bukan zikir, yang salah kita yang belum bisa berzikir sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita. Sering saya menggambarkan orang berzikir masuk dalam thariqah, dan kita termasuk masuk dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu ibarat orang yang kayak mau gali sumur, kayak gali sumur. Orang gali sumur itu macam-macam. Ada yang baru 3 meter itu sudah ketemu sumber, udah ketemu airnya. Alhamdulillah. Padahal tadinya ini nanti berapa meter saya harus gali sumur. Tahu-tahu belum sampai 10 meter, baru 3 meter sudah ketemu sumber, dan airnya itu jernih, bening, bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi, bisa digunakan minum, bisa digunakan wudhu, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada kalanya orang yang menggali sumur ini sudah ke 10 meter belum ketemu sumbernya. Coba lagi 15 meter belum ketemu sumbernya. Coba lagi sampai 30 sampai 40 meter belum ketemu sumbernya. Lah kalau kita sedang menggali sumber kok belum ketemu sumber, jangan putus asa kemudian kita naik kemudian gali sumber lagi, capek nanti kita. Paham Bu ya? Saya kula maksud paham betul Bu? Saya dimaksud kok ora terus gali sumber niku ngono enggak. Kalau kita sedang berthariqah, sedang mengikuti guru mulia kita, Pangarsa Abah Aus, saya sudah 5 tahun ternyata doa saya gak kabul-kabul. Golek duit kok ya angele gak karuan. Golek pangan kok ya angele gak karuan. Ana model ora. Iki jojok sing gurune iki ra mandi. Durung-durung wis ngomong gurune ora mandi. Jojok kita yang belum bisa mengamalkan amaliyah mursyid sesuai dengan apa yang diinginkan guru mursyid. Kadang-kadang kita dari rumah sampai di sini ben darani sregep ana ora Kilo Pak Bambang ana teko ben darani ikhwan sing paling sregep. Niku pun dados masalah ten ati niku. Pun dados masalah. Niate anggen kita rawuh wonten ing majelis zikir, boten libetiga imardha, ora krana supaya entuk ridane Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalaulah kita berada di majelis zikir, majelis wanakib, kita sedang berzikir, kalau kemudian hajat-hajat kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian zikirnya yang salah, kita yang belum bisa mengikuti pola zikir sebagaimana yang diajarkan guru mursyid kita. Lalu itu pemirsa Abah Anomater, kalau itu yang sedang terjadi pada kita sudah lama sekali ikut majelisan, manakib sana hadir, manakib sini hadir, sana sini hadir, tapi kemudian kita belum menemukan kebahagiaan yang kita inginkan. Oleh karena apa? Maka terus angin kita niku hadir di majelis zikir, hadir di majelis manakib, diteruskan terus, gali terus sumur itu. Saya yakin kalau 50 meter belum ketemu sumber, nanti di kedalaman 70 meter pasti akan ketemu sumber. Air artetis itu tidak mungkin kedalamannya yang dangkal-dangkal saja. Air artetis begitu sampai pada titik sumber yang diinginkan, maka airnya itu kualitasnya luar biasa. Kadang-kadang kalau kita gali tanah 2-3 meter kalau sudah ketemu sumber, itu rata-rata airnya ya air, tapi kualitasnya masih payau. Di Baru Tikung itu saya gali pakai bur 12 meter itu sudah ketemu sumber, ternyata airnya tidak jernih murni, ijeh payau. Ada rasa asinnya, ada rasa tanahnya, ada rasa macam-macamnya. Lah kalau kita pikir hanya baru setahun 2 tahun, itu kadang-kadang masih banyak campurannya. Ijeh pengen darani iki wong sing ahli zikir, ijeh napun dipadarani iki lho wong sing iki riak dan lain sebagainya. Kadang-kadang muatan-muatannya itu bermacam-macam. Tapi dalam kedalaman zikir yang diinginkan oleh guru mulia kita, maka saking lamanya kita berzikir, akhirnya apa? Riak itu sudah tidak ada, sum'ah tidak ada, ujub tidak ada. Yang kita inginkan adalah zikir yang betul-betul khalisan mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita ketok ini keremeh, gur teko lungguh mau tak ngantuk niku ya mboten napa-napa. Jenenge dari maghrib berjamaah sampai nanti diajak wiridan meleh, khotaman meleh, diajak wis dikit nanti bosen rasanya. Tapi itu dalam rangka menggali kedalaman hati kita untuk mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis-majelis ini nanti akan menjadi majelis yang aneh. Di saat orang-orang enjoy, senang dengan gemerlapnya kehidupannya, makanya itu nanti dijelaskan dalam Fadhailus Syuhud. Di antara huruf Dzul Qa'dah itu ada huruf lam. Huruf lam itu simbol Allahu. Ternyata urip niku Allahu la'ibun wa lahun, permainan dan sendau-gurun. Kita hidup di dunia ini supaya awake dhewe niku ora sepi, urip nang dunya niku digaweke dolanan karo Gusti Allah. Jenengan ben rak dhewe niku digaweke dolanan jenenge bojo. Jenenge napa? Bojo niku dolanan lho. Dolanan. Lah, wis bebojonan suami istri, nah ben ora sepi. Lek dadi suami istri iku yo digaweke dolanan neh, akhire digaweke anak. Anak tak cukup siji, akhire 2, 3, 4, 5, 6. Pak Bambang paling anake 2. 3. Ora wani akeh-akeh.
Semua itu adalah permainan sendaguro yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kehidupan dunia yang ada di dunia ini adalah permainan-permainan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pada kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, permainan-permainan yang disiapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya nanti tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berarti adalah di antara hati mereka itu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah itu jangan sampai kita terpancing dengan permainan-permainan yang ada di dunia ini. Harta benda itu permainan, jabatan itu permainan, anak istri itu permainan. Jangan sampai tatkala kita diberi mainan oleh Allah, kita lupa kepada Zat yang telah memberi permainan kepada kita. Kadang-kadang anak kecil itu begitu dikasih mainan ini, dibelikan ini, saking asiknya main itu, dia lupa sama orang yang membelikan mainan. Betul. Lali kalau bapak sing numpoke dolanan iki lali. Lah awake dhewe kok tidak ada zikir ini, tidak ada manaqib, tidak ada majelis-majelis ini, kita akan dilalaikan oleh kehidupan yang serba mempermainkan kita. Kehidupan yang dianggap oleh Allah sebagai sendaguro oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu, jabatanmu, investasimu akan menjadikan kita jauh dan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wa may yaf'al dzalik, orang-orang yang melakukan ini, berbuat semacam ini, lupa kepada Zat yang telah memberi nikmat ini, faulaika humul khasirun. Kita termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka yang tidak mau hadir di majelis-majelis semacam ini, mereka enjoy dengan kehidupan mereka semua. Mereka berfoya-foya, mereka berpesta dengan apa permainan-permainan yang diberikan oleh Allah di alam dunia ini. Nah, darhum ya'kul wa yatamatta'u fasawfa ya'lamun. Suatu saat mereka akan tahu. Ternyata yang ada di majelis-majelis amin itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikir ini yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa waktu yang lalu ada ikhwan dari baran sini yang meninggal, betul ya? Nah, wah itu nikmatnya luar biasa. Kita kelihatannya duduk-duduk, begitu kita meninggal, kita sudah pensiun, sudah ada orang yang menggaransi kita. Siapa? Guru mursyid kita, Abah Aus digantungkan kepada Abah Anom digantungkan kepada Abah Sepuh kepada ke atas sampai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqomahkan dalam rangka mengikuti guru mursyid, mengikuti guru mulia kita. Insyaallah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat akan kita capai bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat, yang lengkap nanti sama Kiai Supriyadi. Makaten dibarokati Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aus. Al-Fatihah. Ya Allahumma fi qilaqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.